Salam hebat, kembali bertemu dengan Suharto STMPD Channel, dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan penyusunan dokumen 3, yaitu dokumen RPP versi 1 lembar. Baik, yang mendasari kegiatan penyusunan dokumen RPP 1 lembar adalah Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Coba kita akan lihat dokumennya seperti apa. Ini adalah Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Jadi kita lihat ini yang mendasari. Kemudian hal-hal yang penting adalah bahwa penyusunan RPP versi 1 lembar adalah dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, dan tetap berorientasi pada murid. Jadi sekalipun 1 lembar tetap harus berkualitas dan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Kemudian yang lain adalah tentang kegiatan yang harus tertulis di dalam RPP 1 lembar adalah komponen-komponen inti, yaitu terdiri dari tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau asesmen. Ini adalah komponen inti. Tentunya setiap RPP akan dilengkapi dengan identitas mata pelajaran, identitas sekolah, dan sebagainya. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman guru adalah bahwa RPP 1 lembar ini adalah bagian dari sebuah opsi untuk meringankan beban administrasi guru. Dengan demikian, guru akan lebih banyak waktu untuk melakukan proses pembelajaran dibanding dengan hanya sibuk untuk mempersiapkan administrasi pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah paparan Merdeka Belajar dari Mendikbud tanggal 11 Desember 2019. Ini sedikit gambaran perbandingan antara RPP versi yang lama dengan RPP kebijakan yang baru. Jadi ada dari sisi format bahwa guru dengan model yang lama harus mengikuti format yang kaku. Tetapi sekarang guru bebas memilih format di dalam mengembangkan format RPP. Jadi tidak ada format baku, tetapi sekali lagi tetap berorientasi pada 3 komponen inti. Kemudian komponennya yang dulu terlalu banyak sehingga satu RPP bisa mencapai berlembar-lembar bahkan lebih daripada 20 halaman. Tapi sekarang hanya 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen atau
penilaian pembelajaran, dan ini diharapkan bisa dibuat dalam satu lembar. Kemudian tentang durasi penulisan, tentunya dengan RPP yang begitu banyak komponen akan berkonsekuensi menghabiskan banyak waktu. Tetapi dengan hanya satu lembar, maka akan ada efisiensi dan efektivitas. Sehingga sekali lagi semangatnya adalah guru memiliki banyak waktu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian prinsip-prinsip penyusunan RPP, sekalipun satu lembar tetap mengacu pada prinsip-prinsip penyusunan RPP, bahwa RPP disusun menerapkan prinsip-prinsip pedagogis yang akan direalisasikan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik akan memperoleh pengalaman belajar yang efektif dalam mengembangkan sikap, nilai karakter, pengetahuan, dan keterampilan, tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh guru. Kemudian prinsip lainnya yang harus diperhatikan, tetap memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Kemudian mendorong partisipasi peserta didik. Kemudian juga berpusat pada peserta didik, ada pemberian umpan balik dan tindak lanjut, dan penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Artinya bahwa RPP harus benar-benar ada benang merah antara KD sampai pada sumber belajar. Kemudian juga harus mengintegrasikan nilai-nilai karakter atau PPK, kegiatan literasi, kemudian juga kecakapan abad 21 yang dilaksanakan dari mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi kecakapan abad 21, nilai karakter, literasi, bahkan pembelajaran berbasis HOT harus terintegrasi di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang lainnya adalah mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Ini yang dikembangkan dengan menggunakan model pembelajaran STEAM. Jadi bisa dengan model tematik. Kemudian menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi guru diharapkan untuk menggunakan TIK di dalam mendukung proses pembelajaran kekinian. Kemudian sama, yaitu pembentukan nilai karakter dan kecakapan abad 21. Kemudian ketentuan penyusunan RPP, sekali lagi bahwa RPP itu disusun sebelum awal semester atau awal tahun pelajaran dimulai oleh masing-masing guru, atau bisa dengan menggunakan kelompok guru mata pelajaran di satuan pendidikan tersebut, atau juga oleh MGMP. Jadi bisa dilaksanakan oleh MGMP, tetap mengacu pada ketentuan yang ada, dan diadakan pendampingan oleh kepala sekolah, guru senior, ya, ataupun juga oleh pengawas sekolah. Kemudian di dalam mengembangkan RPP, tentunya
harus memperhatikan silabus. Jadi RPP tidak akan bisa dipisahkan dari silabus. Kemudian buku teks pembelajaran. Kemudian baik untuk peserta didik maupun juga untuk guru. Ini. Kemudian komponen RPP yang tadi sudah disampaikan bahwa ada 3 komponen inti RPP, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen pembelajaran. Dan ini harus dipahami bahwa satu lembar itu harus mencakup aspek efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Komponen-komponen RPP, perbandingan antara yang lama dengan yang baru. Yang lama dengan versi Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ada sekian banyak, dan pada akhirnya yang dipertahankan adalah identitas sekolah dan mata pelajaran tentunya masih ada di dalam setiap RPP, kemudian tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Kemudian yang lainnya tentunya sudah ada di dalam silabus. Sekarang kita akan mencoba untuk memahami bagaimana kita membuat atau menarasikan atau mendeskripsikan tentang tujuan pembelajaran. Bahwa tujuan pembelajaran adalah rumusan hasil belajar, tingkah laku atau behavior yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan KD yang dipelajari. Kemudian tujuan pembelajaran digunakan sebagai tolak ukur capaian setiap sintak satu langkah model pembelajaran pada kegiatan inti setiap kegiatan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil pembelajaran. Dan rumusan tujuan pembelajaran adalah jabaran dari indikator pencapaian kompetensi. Jadi setelah di dalam silabus guru menetapkan IPK, maka baru kemudian menyusun tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran tentunya dirumuskan berdasarkan KD dari KI 3, yaitu pengetahuan. KD dari KI 4 adalah keterampilan. Dan sekali lagi dengan mengintegrasikan dimensi sikap, nilai karakter yang dapat dikembangkan. Kalau yang pendidikan, mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan PPKN, maka KI 1 dan KI 2 sudah otomatis masuk di dalam RPP. Kemudian rumusan pembelajaran, tadi sudah disampaikan, ini menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati atau diukur, yang nanti kita akan menilai dari ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedikit saya akan menyampaikan tentang kata kerja operasional. Mungkin teman-teman guru juga sudah memahami tentang kata kerja operasional berdasarkan taksonomi Bloom. Jadi ada C1 adalah mengingat, C2 memahami, dan ini adalah masuk kategori level 1, kemudian mengaplikasikan atau menerapkan atau penerapan level 2, kemudian C4 adalah menganalisis, C5 adalah mengevaluasi, C6 adalah mencipta. Jadi ini masuk pada level 3. Jadi ini adalah taksonomi Bloom. Ya, ini kemudian dari setiap kata dimensi pengetahuan
Ini ada beberapa yang harus kemudian terkait dengan mengingat, itu ada mengutip dan sebagainya, memahami demikian dan seterusnya. Teman-teman guru bisa mencari sendiri di mungkin di Google dan sebagainya atau bahkan sudah tahu tentang hal ini. Ini tentang kata kerja operasional yang digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran. Kemudian komponen tujuan pembelajaran. Jadi harus mengandung 4 unsur, yaitu audien, behavior, condition, dan degree. Siapa audiennya? Tentunya adalah peserta didik. Apa itu behavior? Adalah perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Condition apa yang kemudian digunakan? Ya, adalah prasyarat atau kondisi yang disediakan serta proses yang harus dilalui agar tujuan pembelajaran dicapai atau tercapai. Kemudian degree adalah ukuran tingkat atau level kemampuan yang harus dicapai peserta didik. Ini yang harus masuk dalam satu narasi tujuan pembelajaran. Kemudian degree bisa berbentuk kualitatif atau kuantitatif. Ya, jadi atau perilaku norma yang mencakup afektif atau attitude. Dan norma-norma itu tentunya dikembangkan berdasarkan Perpres nomor 87 tahun 2017 yang kita kenal dengan NKRI-GU. Apa itu? Adalah N-nya adalah nasionalis, K-nya adalah kemandirian atau mandiri, R-nya adalah religius, I-nya adalah integritas, dan GU adalah gotong royong. 5 karakter dasar yang harus dibangun di dalam proses kegiatan pembelajaran. Kemudian contoh perumusan tujuan pembelajaran. Ini narasi atau deskripsi dalam penulisan tujuan pembelajaran. Contohnya melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menerapkan 2 jenis pengelolaan informasi digital secara bertanggung jawab. Kita akan lihat dari satu kalimat ini, mana yang kemudian audiennya tentunya adalah peserta didik, kemudian mana behaviornya adalah dapat menerapkan perubahan tingkah lakunya, kemudian kondisi yang diciptakan untuk mencapai tujuan adalah melalui diskusi dan menggali informasi. Bisa juga ditambahkan dengan model pembelajaran yang dipakai. Apa? Ya. Kemudian untuk degree-nya, ini ada degree kuantitatif 2 jenis dan juga ada degree kualitatif, yaitu bertanggung jawab. Jadi teman-teman guru di dalam merumuskan tujuan pembelajaran agar memperhatikan hal ini sehingga kemudian bisa menarasikan dalam satu kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Dan ini nanti akan digunakan sebagai orientasi untuk menyusun evaluasi atau assessment. Kemudian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tentunya yang wajib dilakukan dalam setiap tatap muka itu adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi setiap tatap muka harus ada 3 kegiatan ini. Kemudian kegiatan pendahuluan, saya kira teman-teman guru sudah sangat paham betul apa yang harus dilakukan adalah menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik. Kemudian memberikan motivasi belajar kepada peserta didik secara kontekstual
Artinya bagaimana guru memberikan motivasi tentang yang dipelajari itu dengan konteks kenyataan kehidupan sehari-hari atau di dalam nanti implementasi apa yang dipelajari. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini mungkin sebagai penyegaran. Pertanyaan-pertanyaan materi minggu yang lalu ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ada korelasinya dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar atau KD-nya. Jadi tetap dijelaskan dan juga menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Dan ini harus dinarasikan dalam kalimat yang singkat. Jadi dari mulai mungkin memberikan salam, kemudian presensi dan sebagainya, itu nanti bisa dinarasikan dalam sebuah kalimat yang pada akhirnya memuat sekian hal, ya. Ini kegiatan pendahuluan, bisa nanti dialokasikan berapa menit dalam satu tatap muka. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti tentunya harus mengimplementasikan dari mulai pendekatan pembelajaran, yang kita ketahui bahwa untuk kurikulum 2013 kita menggunakan pendekatan scientific learning. Kemudian model pembelajaran, kita tahu ada beberapa model pembelajaran yang direkomendasikan di kurikulum 2013. Ada discovery learning, ada inquiry learning, ada problem based learning, atau ada project based learning, ada teaching factory, ada juga STEM. Kemudian metode pembelajaran yang mendukung akan kegiatan model pembelajaran, bisa diskusi, bisa penugasan, atau bisa role play dan sebagainya. Jadi silakan teman-teman guru nanti memilih model pembelajaran sesuai dengan karakter dari KD yang akan diajarkan. Tentunya harus paham tentang sintak dari setiap model pembelajaran yang dipilih. Kemudian sekali lagi di dalam proses kegiatan, baik tentunya dari mulai pendahuluan, inti, dan penutup, sekali lagi agar tetap mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter, kemudian kegiatan literasi dalam kegiatan pembelajaran, ada waktu di mana siswa bisa melaksanakan literasi, kemudian keterampilan abad 21 atau 4C, dan pembelajaran HOT, Higher Order Thinking Skill. Ini yang harus dilaksanakan di dalam kegiatan pembelajaran dan harus dinarasikan dalam kalimat yang singkat. Ya, jadi nanti kegiatan inti ini nanti dinarasikan dalam kalimat yang singkat tetapi mencakup akan hal-hal yang disebutkan ini. Kemudian kegiatan penutup isinya adalah melakukan refleksi dan untuk evaluasi. Jadi teman-teman guru bisa melakukan refleksi atas apa yang sudah dipelajari oleh para peserta didik, kemudian memberikan umpan balik atau penguatan, kemudian melakukan kegiatan tindak lanjut, mungkin penugasan dan sebagainya, kemudian juga menginformasikan rencana kegiatan selanjutnya. Jadi nanti bisa dibuat durasi berapa. Jadi kegiatan inti berapa menit, kegiatan pendahuluan berapa menit, kegiatan penutup juga berapa menit, sehingga dalam satu tatap muka alokasi waktunya bisa dimanajemen dengan baik. Ini pun juga harus dinarasikan dalam kalimat yang singkat. Kemudian komponen yang ketiga adalah asesmen atau penilaian pembelajaran. Sekali lagi tentunya meliputi kategori sikap atau ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun untuk penilaian sikap itu ada beberapa yang bisa digunakan, ya, yaitu observasi dengan menggunakan jurnal, kemudian penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman, ini adalah merupakan penilaian pendukung, ya.
Kemudian untuk pengetahuan bisa menggunakan tes tulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Sedangkan untuk keterampilan bisa menggunakan kegiatan unjuk kerja, kemudian hasil produk maupun juga portofolio. Nah, tentunya ini tidak ini tertulis dan tidak selalu dilakukan dalam setiap pertemuan. Bisa dilaksanakan kegiatan evaluasi atau penilaian ini dalam setiap akhir dari KD yang dipelajari oleh peserta didik. Kemudian di dalam penilaian tentunya dibutuhkan perangkat penilaian. Jadi ini nanti bisa dilampirkan, tidak perlu dimasukkan di dalam RPP 1 lembar. Tapi ada kisi-kisi, ada soal, ada pedoman atau rubrik penilaian. Jadi tentang asesmen, sehingga 1 lembar itu mencakup 3 komponen, yaitu komponen tujuan pembelajaran, komponen kegiatan pembelajaran, dan komponen penilaian. Tentang legalitas silakan kalau kemudian di sekolah itu disepakati diperiksa dulu oleh K3, jadi ketua kompetensi keahlian, kemudian diverifikasi oleh wakil kurikulum, baru diketahui oleh kepala sekolah, akan lebih baik, sehingga setiap dokumen yang dihasilkan ada penjaminan mutu ya, secara prosedural di tingkat satuan pendidikan. Jadi teman-teman guru, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bisa di like dan di subscribe, bahkan bisa di share ya, apabila dirasa bisa berbagi. Sedikit yang mungkin menjadi gambaran real bagaimana bentuk daripada RPP 1 lembar itu. Saya akan coba bukakan, tetapi ini bukan sebuah contoh yang wajib ditiru, tetapi hanya sebatas gambaran. Jadi seperti ini ada judul rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini versinya ada Discovery Learning. Di sini ada nama sekolah, identitas mata pelajaran, kemudian kelas berapa, semester berapa, tahun pelajaran berapa, tentang alokasi waktu, mungkin ditambah dengan pertemuan keberapa. Inilah tujuan pembelajaran. Jadi disajikan tag ini ya, dan sebagainya. Jadi disajikan tag rekon, siswa dapat menerangkan keadaan tempat, waktu kejadian, dan karakteristik contoh terkait peristiwa atau pengalaman dalam tag rekon dengan lisan secara mandiri. Ya, jadi ini monggo teman-teman bisa menarasikan, yang penting ada komponen A, B, C, D. Kemudian ini ada tujuan pembelajaran. Ya, ini ada awal 10 menit, jadi mungkin bisa mengucapkan salam dan sebagainya. Silakan diskenariokan bagaimana. Kemudian kegiatan inti ini mengacu pada sintak dari model pembelajaran yang digunakan. Jadi kalau tadi discovery learning berarti sintaknya ada pemberian langsangan atau stimulan, kemudian ada identifikasi masalah atau problem statement, kemudian ada pengumpulan data atau data collection, kemudian ada pembuktian atau verification, dan terakhir adalah menarik kesimpulan atau generalization. Jadi ini adalah sintak. Jadi setiap model pembelajaran memiliki sintak yang berbeda-beda. Dan sintak itu bisa diselesaikan dalam setiap KD, tidak harus dalam 1 kali pertemuan. Tetapi kegiatan pembelajaran dari mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup wajib dilakukan dalam setiap tatap muka.
ya. Ini kemudian ini adalah kegiatan penutup, didurasikan 10 menit. Jadi siswa bersama guru menyimpulkan pembelajaran, kemudian sampai pada merencanakan tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya. Kemudian di sini untuk penilaian sikap, ya silakan nanti bisa dipilih salah satu. Kalau sikap mungkin bisa dilakukan setiap tatap muka dalam bentuk observasi. Tetapi kalau penilaian diri antar teman ini yang melaksanakan adalah peserta didik, bisa dilaksanakan dalam mungkin 1 semester sekali dan sebagainya. Toh itu juga sebetulnya sebagai penilaian penunjang, bukan penilaian utama. Kemudian pengetahuan, nanti silakan kira-kira yang dipilih mana, ya. Apakah tes tulis, tes lisan, penugasan atau portofolio. Nanti mana yang dipilih. Kemudian untuk aspek keterampilan, bisa kinerja atau unjuk kerja, atau proyek atau produk atau portofolio. Nah, ini kemudian legalitasnya tentunya ada guru mapel, ada mengetahui kepala sekolah, atau sebelumnya tadi ada proses-proses verifikasi oleh pihak-pihak terkait. Jadi silakan teman-teman guru hebat untuk bisa mendesain RPP versi 1 lembar dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah mungkin hal yang baru, ada banyak yang masih bingung, dan dengan Merdeka Belajar ini, mari kita memanfaatkan penuh kepercayaan dari pemerintah bahwa guru diberikan hak untuk merdeka berkreasi, berinovasi di dalam proses pembelajaran. Ya, silakan kalau ada hal-hal yang mungkin butuh penjelasan, silakan bisa WA di nomor 085 647 888 333. Dan jangan lupa kalau berkenan silakan like, subscribe, maupun bisa di-share kepada yang membutuhkan. Terima kasih, tetap semangat, salam hebat.